Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bersukacita sekali kita boleh kembali bertemu melalui tayangan live streaming Gereja Betania Stoya Malang. Bersyukur kami boleh bersama-sama hadir dimanapun saudara berada. Karena hari ini kita mengingat kembali betapa ajaibnya Allah kita. Sebab dia naik ke surga dan memberikan kepastian jaminan yang hidup bagi kita. Bahwa kita selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya ajak saudara untuk bersama-sama dengan kami, kita satukan hati, kita memuji menyembah Tuhan. Dan hadirat Allah saya sungguh percaya akan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami. Tapi Engkau tidak hanya mati Tuhan, Engkau bangkit, Engkau hidup, dan Engkau naik kembali ke tahta-Mu yang maha tinggi di surga. Dan Tuhan, dari sanalah Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami kembali, masuk dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semua karya yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan penuh kekaguman akan kuasa-Mu yang ajaib, kami datang hendak memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada nama yang lain di bumi ini yang layak untuk ditinggikan selain nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagimulah pengagungan dan sembah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita datang menghampiri Tuhan dengan penuh rasa syukur. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh kasih-Mu selalu ada bagi kami. Mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami selalu punya kepastian dan punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau selalu berjalan bersama dengan kami. Yesus, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau. Mari dimanapun saudara berada, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Kau Juru Selamat. Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kaulah juru selamat bagi kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setia-Mu. Mari kita angkat hati kita, katakan, Yesus, Engkaulah juru selamatku ya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kau juru selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan hidup kami. Selamanya kami nyatakan kasih setia-Mu, selamanya kan kami nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih kami sembah Engkau Tuhan. Kami sungguh nyatakan Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain yang sanggup melepaskan kami dari kebinasaan. Kami nyatakan Engkaulah satu-satunya nama yang menyelamatkan kami. Sebab Engkau yang sudah naik ke sorga, memberikan jaminan yang pasti bagi setiap kami umat-Mu. Kami angkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan, dan mengangkat hati kami untuk memuja dan menyembah. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kami nyatakan kesetiaan-Mu. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, oh, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari angkat hatimu bersama-sama. Haleluya.
Mari dimanapun saudara berada, agungkan Allah kita, nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan haleluya bagi Raja kami. Kami tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita tinggikan Allah kita, katakan haleluya. 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 Inilah nyanyian kemenangan kami, Raja segala bangsa, Tuhan Yesus kami. Kami nyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah Allah kami selama-lamanya. Yesus. Haleluya. Kau Allahku. Haleluya. Kau Sungguh Engkau yang dipuji, diagungkan selama-lamanya Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Kami mau bersorak, kami mau memuji-muji Tuhan dengan hati yang bersuka. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini saya ajak saudara untuk bersuka cita, merayakan kenaikan Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Ada sukacita bagi kita. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Semuanya katakan semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa Allah kita. Mari bersama-sama kita puji Dia, katakan haleluya. Kau ada dalam hati kami, Yesus Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga nyata penuhiku. Oh, yang di rumah katakan haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, sekalipun kita di tengah badai. Allah kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Karena Yesus ada di dalam saudara dan saya. Semuanya. Surga nyata penuhiku. Mari umat Tuhan
Jangan pernah lupa untuk bersuka cita di dalam Tuhan, karena itu kekuatan bagi kita. Katakan amin. 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 Silakan saudara boleh kembali menikmati hadirat Tuhan, duduk di rumah saudara. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Ini iman kami Tuhan. memulihkan hidup. Kau Allah yang tidak pernah terlambat. Mari sekali lagi kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami. pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya semuanya akan indah pada waktumu Tuhan. Mari yang sepakat dengan saya sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami renungkan sejenak ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau menyediakan sorga kekal buat setiap kami yang percaya kepada Engkau. Ada kepastian. Sesudah kematian kami pasti memiliki sorga yang kekal. Biarlah Tuhan selama kami di dunia ini, kami juga menikmati sorga yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup menolong kami. Yang sakit saat ini disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur. Yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Ya, saya berharap kita bisa benar-benar mengikuti ibadah ini. Jadi yang masih makan camilan, ya minum-minum. Ayo biarpun di rumah kita juga dengan kusuk bisa mengikuti ibadah ini. Saya percaya Yesus yang kita sembah, Dia akan menolong saudara dan saya. Ya, saya ucapkan shalom untuk semua saudara saya yang ada di Indonesia. Ya, tadi saya lihat sebentar di live streaming. Ada yang dari Papua, saudara kita dari NTT, ya. Kemudian saudara-saudara kita juga yang di luar negeri, saya ucapkan shalom. Saya lihat ada yang dari New Zealand, keluarga Sutton, ya dari Australia. Terima kasih terutama juga buat semua jemaat yang saya layani. Jemaat Betani Yestoya Malang, Betani Yestoya Blimbing, Betani Yestoya Pontianak, Betani Yestoya Blitar, dan Betani Yestoya Jombang. Saya percaya hari ini nanti kita punya kepastian hidup. Jadi kita jalani hidup ini jangan pernah takut. Ada Yesus yang menyertai kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ini kita akan baca dulu. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-7. Lihat kalimat pertama. Janganlah gelisah hatimu. Ada saudara hari ini yang galau, gelisah, khawatir, takut menjalani hidup ini. Yesus yang jamin loh. Jangan gelisah. Ya, katanya Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, ayat 6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara-saudara, saya sering katakan pusat kehidupan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Dan berulang-ulang saya katakan kalau saudara hari ini tahu siapa persisnya Yesus kita, kita akan mengenal siapa Bapak kita. Kita nanti akan tahu siapa Roh Kudus itu. Dari mana? Dari Yesus. Saya dulu tidak tahu. Tapi begitu saya pelajari, saya tahu persis siapa Yesus kita. Sekarang saya tahu siapa Bapak, siapa Roh Kudus. Nah hari ini saudara-saudara, Yesus satu-satunya. Ya Nabi, dia Tuhan yang berani menjamin akulah jalan. Jadi untuk ke sorga kepada Bapa katanya Yesus tidak ada jalan lain. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Saya berani pastikan, saya percaya kenapa? Karena saya tahu Yesus dari sorga. Karena dia dari sorga, dia bisa kembali ke sorga. Ya saudara-saudara, saya kalau jualan keripik, ada 3 staf saya yang jualan bantu saya. 1 pakai kacamata, satu-satunya ya. Kemarin Februari saya yang ke-50 kali ke Israel. Ya, jadi kira-kira hampir 18 tahun lalu, orang yang saya lihat, ya, yang dulu jadi copet, sampai hari ini masih saya ketemu. Ya, saudara-saudara ada banyak kenalan yang saya kenal. Saya cerita, kalau ditanya Pak Samuel sudah berapa kali ke sana? Ya sudah 50 kali. Tidak ada orang terus bilang gini ya, tadi yang diceritakan itu palsu ya? Tidak mungkin. Kenapa? Saya sudah ke Israel. Tapi yang staf saya pakai kacamata ini belum pernah ke Israel. Ya, kalau saya nerangkan dia ikut nyaut. Nanti ya di Yerusalem itu di Yerusalem. Kadang saya tendang kaki menengok kok niki ya. Tak suruh diem. Kenapa? Lalu dia belum pernah ke sana tapi berani cerita. Ya, nanti kalau ditanya gimana? Kamu berapa kali ke sana? Belum pernah. Oh, hoak gitu ya. Saudara, nah karena pernah ke sana, orang jadi percaya. Saudara-saudara, saya sering ditanya, Pak, apakah untuk sukses itu butuh perjuangan? Sangat. Saya lihat kisahnya Lionel Messi, Ronaldo, ya, mulai kecil sudah ada di akademi sepak bola. Dia kehilangan masa kecilnya, masa anak-anaknya. Karena apa? Harus latihan. Saudara, begitu dia bisa melewati rintangan-rintangan. Sekarang dia menjadi pesepak bola yang sukses. Jadi kalau main, rintangannya banyak.
Halangannya banyak. Ya, dicegal, pokoknya dihalangi semua. Tapi dia bisa melaluinya semua. Sukses, bisa ngegolkan. Nah, saudara-saudara, ya, kalau terus ditanya, coba cerita kisah sukses saudara. Dia begitu cerita, orang akan percaya. Kenapa? Sudah mengalami. Sudah mengalami. Tidak ada sukses itu instan, tidak ada ya. Ya tidak tahu lagi, karena di Surabaya, di Jalan Kembang Jepun, ada seorang pemuda rupanya pengen dilihat jagoan. Wah, dia main instan ya. Pakai kaos kuning, lengan pendek. Wah, terus ditato sini ya. Ditulis apa? Jagal kota. Waduh, jagal kota. Sama jalan gini ya. Pikirnya semua orang bisa takut sama dia. Ya untung polisi cepat datang. Katanya polisi, berhenti. Tuh lo banyak ibu-ibu yang takut sama kamu. Buka kaosnya. Begitu dibuka kaget. Ternyata tatonya apa? Jagalah kebersihan kota ya. Walah jagalnya kepotong di kini. Mau jadi jagoan rupanya tapi instan. Saudara, kalau orang sudah ngalami sendiri. Sudah pernah, dia akan dipercaya. Hari ini saya percaya Yesus dia dari sorga. Semua yang berhubungan dengan sorga dan neraka. Semua Yesus ngajari ada saksinya. Dia datang ke dunia lahir sebagai bayi, minimal saksi dua. Ada orang Majus, ada para gembala. Waktu Yesus mati, dia bangkit, banyak saksinya. Sekarang dia naik ke sorga. Saksinya banyak, kira-kira ya orang Galilea. Ya 2 orang berjubah putih, murid-muridnya. Nah saudara, ada banyak orang katanya dibawa Tuhan ke neraka dan ke sorga. Ya silakan aja. Ya saya cuma tanya siapa saksinya. Ya kalau cuma ngomong bisa. Oh saya kalau cuma ngomong gampang ya. Saudara 2 minggu lalu saya retreat di neraka dengan Koko Putra ya. Lalu cuma ngomong siapa saksinya? Bisa aja ya. Tapi saudara hari ini siapa saksinya? Kalau Yesus pasti. Berarti apa? Dari peristiwa Yesus naik ke sorga ini. Saya mau pastikan yang pertama ada sorga. Jadi sorga kekal itu pasti ada. Saya berani pastikan. Saudara-saudara jangan pernah ragu. Jangan pernah lagi bertanya. Setelah saya meninggal, apakah sorga itu ada? Saya mau pastikan pasti ada. Ya di setiap kematian, kalau ada ibadah penghiburan, saya selalu katakan, kalau di tempat kematian itu kita harus ingat ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, semua kita pasti meninggal dunia. Jadi mati cuma sekali. Jadi hidup masih panjang, tapi matinya sekali. Saudara yang kedua apa? Setelah mati masih ada kehidupan. Kalau kita hari ini percaya Yesus jadi Tuhan Juru Selamat pribadi kita, saya percaya kita sudah punya kepastian surga milik kita. Jadi saudara ini yang pertama. Jadi saya berharap saudara punya kepastian hari ini Yesus ada dalam hidup kita sehingga surga milik kita. Ya, bukan hanya sorga kekal, di dunia ini pun kita menikmati sorga. Jadi sorga ini milik saudara dan saya. Mari sekarang kita lihat yang kedua, apa yang Yesus perintahkan dan teladani. Saudara-saudara setelah dia naik ke sorga, mari kita akan baca Markus 16 ayat 19 sampai 20. Ya, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Nah ini yang Yesus perintahkan dan dia juga menjadi teladan buat kita. Ya, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Nah ini katanya Alkitab. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus kemana? Ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah. Nah ini saudara. Ini yang Yesus harapkan karena di ayat sebelumnya Yesus memerintahkan untuk kita pergi memberitakan Injil. Jadi mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru.
Dan perhatikan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-firman yang disampaikan oleh murid-murid dan orang-orang saat itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Nah, saudara-saudara, jadi ini perintah dari Tuhan. Selain perintah, mari kita baca apa yang Yesus lakukan juga. Kisah 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Jadi saya gandeng, selain Yesus memerintahkan, dia meneladani. Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, sebelum dia naik ke surga, ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada siapa? Mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi ini yang terakhir, yang kedua. Yesus memerintahkan saudara dan saya. Dari teladan Yesus, Yesus ingin hari ini kita juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Artinya apa? Kita harus, yang kedua ya. Yang kedua ini ya, harus melayani dia. Jadi saya ulang, harus melayani dia. Jadi Yesus sudah memberikan teladan. Dia 40 hari, di ayat yang lain ditulis, dia ketemu dengan kira-kira 500 orang. Itu belum lagi murid-muridnya berulang-ulang. Saya hitung sehari 10 orang kira-kira ya, sampai 15 mungkin. Dulu udah ada medsos, udah ada alat komunikasi yang canggih. Jadi Yesus setiap hari dia melayani. Saudara, saya cuma ingin berharap hari ini, saudara dan saya dengan peristiwa Yesus naik ke surga, kita diingatkan lagi tugas saudara dan saya, yaitu kita melayani Yesus. Saudara, kita melayani dia. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus sudah menjadi teladan. Selama 40 hari, dia jalan keliling, berulang-ulang katanya. Dia berbicara kepada banyak orang tentang kerajaan Allah. Hari ini saya berharap, mari saudara, terserah saudara hatinya mau melayani di mana. Tapi jangan tinggalkan pelayanan, layani dia. Ya, ada banyak pelayanan di gereja. Saudara bisa berdoa, gereja kita punya menara doa. Saudara bisa doa jam 11 sampai jam 1 siang. Ya, nanti kalau sudah normal, saudara bisa ikut. Ya, gereja kita punya sekolah minggu. Mungkin ada yang jadi guru sekolah minggu. Atau saudara mau jadi pendamping dulu, boleh. Ada super junior, ada youth. Ya, saudara ada ibadah doa malam. Ada ibadah raya. Ada cabang, ada pusat. Silakan hati saudara di mana. Yang jelas layani Yesus. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yesus berkata dia datang bukan untuk dilayani. Tapi Yesus datang untuk dilayani. Saudara-saudara, hari ini mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Ya, orang kalau sudah berjumpa dengan Yesus. Ya, saya dulu lama kuliah misi. Kalau seseorang bertobat, langsung dia tutup mulut. Artinya tidak mau melayani sampai dia meninggal. Sulit bisa melayani. Tapi kalau seseorang begitu dia bertobat, dia memulai untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Saat itulah Yesus akan pakai dia. Jadi cuma dua pilihan. Nah saudara-saudara, saya berharap saudara dan saya bisa masuk di pilihan. Yaitu untuk melayani dia. Layani. Tidak perlu dilihat orang. Yang penting Yesus melihat saudara. Yang penting Yesus saudara layani. Layanilah dengan hati yang tulus. Ya, saya kemarin baca di media sosial, saya sangat terenyuh. Ada dokter Budi, ya, lengkapnya Budi Harsono, yang tanggal 18 Mei meninggal karena kena COVID-19. Saudara, ini orang-orang yang di garda terdepan, yang melayani dengan tulus. Saya aja tidak bersinggungan dengan penyakit ini. Saya kadang takut juga, ngeri ya. Ini jelas
bersinggungan, yang dia layani orang yang sakit, kena virus corona. Tapi dengan hati yang tulus, mereka melayani. Ada yang pulang, tidak diterima lagi di kos-kosannya. Ada yang harus dihujat. Saudara, memang melayani tidak gampang. Kenapa? Melayani ini berkorban. Yesus sudah ngasih contoh. Pelayanan berkorban. Satu, dia rela berkorban apa saja. Dia dihajar, dipukul. Saudara, hari ini nanti mungkin saudara dan saya pasti ngalami yang namanya hoak, fitnah. Kata-kata jahat, kata-kata kotor yang dialamatkan kepada kita. Ya namanya melayani. Ya siap. Sampai yang terakhir Yesus apa? Rela mati. Bukan cuma rela berkorban, rela mati. Itulah yang namanya pelayanan. Saudara, hari ini juga kita jangan pernah berhitung. Yesus yang memerintahkan. Sebab apa? Kalau saudara nanti melayani, kita akan dilengkapi dengan banyak tanda-tanda ajaib oleh Tuhan. Jadi layani. Mari saudara. Waktu Yesus bangkit, murid-murid ada yang kembali jadi nelayan. Yesus baik, dia datangi lagi. Ayo. Diajak bicara khusus. Alkitab mencatat 2 kali. Kefas, Petrus diajak bicara khusus. Tidak pernah tercatat apa yang dibicarakan. Tapi dari pertemuan Yesus itu saya yakin. Petrus dibangkitkan kembali. Dia menjadi sosok yang luar biasa di Kisah Rasul. Saudara, hari-hari ini mungkin ada saudara yang mengalami penurunan di pelayanan. Mungkin ada yang sudah berpikir berhenti. Stop. Jangan pernah berhenti. Saya cuma mau katakan, jalan terus. Karena melayanan hanya rela berkorban. Hanya rela mati. Saudara-saudara, biarkan aja. Ya, saya dulu banyak sampai hari ini. Ya, waduh, kalau ngomongi fitnah, saya 2 kali WA beredar. Ya, pendeta keripik Samuel Sianto dari Malang meninggal serangan jantung. Pernah juga kena stroke katanya. Saya baca dapat WA-nya ya, sopo ini kok bisa ya. Saya tidak pernah nanggepi. Buat apa ya? Saudara-saudara, belum lagi macam-macam, biarkan aja. Memang resiko pelayanan. Yesus saja diludahi, dihujat. Ini Tuhan loh. Dia cuma bisa bilang apa? Ampuni mereka Tuhan. Hari ini jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Mari kita baca yang terakhir, ayat yang paling disukai jemaat. Ya, ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, saya berharap saudara pegang ayat ini, hafalkan. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan justru apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Justru tambah giat. Ya, sebab apa? Kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi saudara, ada upah yang Yesus sediakan. Jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, hari ini dari peristiwa Yesus naik ke sorga. Ya, sorga itu pasti ada. Yang kedua, diperintahkan oleh dia. Dan Yesus sudah meneladaninya. Dia kembalikan murid-murid yang berhenti melayani. Karena jadi nelayan lagi, ayo kembali lagi. Puji Tuhan. Saudara lihat di Kisah Rasul, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Saya senang ada lagu yang luar biasa. Pasti saudara hafal. Mari saudara bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara nanti renungkan umur saudara berapa. Saya cuma umur sampai hari ini umur saya 55. Saya hitung kalau saya sampai 70 masih kuat melayani, sisa 15 tahun. Buat tidur sepertiga hidup saya potong 5 tahun. Tinggal 10 tahun. Saudara, 10 tahun kekuatan saya mungkin tidak seperti sekarang. Tapi saya berjanji sama Tuhan. Saya akan lebih giat. Karena hidup ini kesempatan. Kesempatan. Saudara saat inilah bisa melayani Tuhan. Saya banyak ketemu rekan-rekan teman saya. Teman SMP, SD, SMA.
yang hari ini kena stroke, yang kena kencing manis, cuma bisa berkata apa? Saya pengen melayani, Mik. Saya pengen melayani, tapi tidak bisa. Kenapa saudara yang sehat? Saudara tidak bisa ambil keputusan untuk lebih giat melayani Tuhan. Inilah kesempatan kita bisa melayani Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa pejamkan mata sambil saudara renungkan hidup saudara dan saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyi dengan janji kepada Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, mari angkat tangan kanan saudara. Oh haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik dengan lembut mengalunkan lagu ini. Saudara di rumah saudara masing-masing renungkan firman Tuhan. Saya tantang saudara saat ini, stop melayani atau saudara giat melayani Dia. Hanya dua pilihan. Saya berharap seperti yang Yesus katakan, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Saudara, hari-hari ini, inilah kesempatan kita bisa melayani Dia. Ambil keputusan. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Karena sorga kekal kepastian itu sudah ada. Sekarang di dunia ini jadilah berkat. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Ada upah besar buat saudara dan saya di sorga. Mari saudara, apa yang bisa saudara lakukan untuk Dia, kerjakan saat ini. Kerjakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak sanggup melayani Engkau Tuhan. Ada saatnya kami lemah. Ada saatnya kami tidak berdaya. Tapi kami percaya Roh Kudus, Roh penolong itu akan memampukan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai setiap kami melayani Engkau. Ada banyak tanda-tanda ajaib Tuhan akan lengkapi kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, di mana Engkau akan tinggal bersama dengan kami. Sucikan hidup kami, layakkan hidup kami. Dan kalau Engkau ada dalam hidup kami, betapa dahsyatnya hidup ini.
Kami masuk perjamuan kudus dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk di rumah saudara masing-masing. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari dengan hormat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri. Benar, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara angkat roti di tangan saudara. Pandanglah kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya rela berkorban, rela mati, hanya ingin saudara dan saya bisa punya sorga kekal. Buka hati, izinkan Yesus terus bersama kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Saudara angkat cawan itu. Oh, darahnya mengalir untuk menebus dosa saudara dan saya. Ada kepastian sorga kekal. Di dunia ini pun kita menikmati sorga itu. Ada sukacita, ada kebahagiaan buat kita. Pastikan saat ini kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Saudara letakkan cawan itu. Kita di rumah masing-masing bisa menyembah Dia. Ungkapkan rasa syukur saudara. Oh, berterima kasihlah. Mungkin kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi saya percaya saat ini hadirat Tuhan
Roh Kudus ada melawat saudara dan saya. Oh, sembah Dia. Sembah Dia. Saudara yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, yang dapat karunia bahasa roh berbahasa roh. Yang belum bermasmur, katakan haleluya, puji Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan. Sembah Dia. Iyalama yalama yarama sekalakala. Orialama yarama yarama takalama. Iyalama yarama takalama. Lawati kami Roh Kudus, lawati kami. Jamah hati kami. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati saudara hari ini. Izinkan Dia melawat kita. Dia lama-lama masing. Oh, sembah. Di rumah saudara masing-masing sembah Dia. Yesus melawat keluarga saudara. Yesus lagi melawat hidup saudara pribadi. Dialah karamata karamasa. Orialamayaramayaramasa. Dialah karamata karamasa. Dialah kayarakasi kalam. Dialah mayalamasa kalam. Angkat tangan saudara. Oh, angkat tangan saudara, sembah Dia. Sembah Dia. Ini kesempatan. Ini kesempatan, nikmati hadiratnya. Saya percaya di mana ada hadirat Allah, di mana ada Roh Kudus hadir, di mana Yesus hadir, pasti mujizat terjadi. Pasti mujizat terjadi. Mari Tuhan Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka ada yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah hari ini Tuhan, yang ketakutan, khawatir dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kepastian. Memberikan kekuatan penghiburan. Hari ini yang menghadapi jalan buntu. Mereka yang berbisnis bekerja, yang ada kekurangan keuangan dalam nama Yesus, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan pelayanan. Kami tidak akan pernah mundur setapak pun. Sekali kami mengiring Tuhan, selamanya kami mengiring Yesus. Sekali kami melayani Tuhan, selamanya kami akan melayani Tuhan. Roh Kudus, lawati kami. Kau mendengar, menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk. Kembali di rumah saudara masing-masing. Saya umumkan kembali beberapa pengumuman. Jadi saudara nanti hari Minggu 24 Mei. Jadi saudara ada ibadah raya online live streaming lagi. Saya yang melayani jam 9 pagi hanya satu kali. Untuk ibadah anak Bethany Kids online. Ya anak-anak sekolah minggu kita. Jadi dilayani oleh Kak Kristanti, Sabtu sudah ada 23 Mei jam 17.30, minggunya 4 kali, saudara jam 7, jam 9, jam 3 sore, sama jam 4:30. Saudara bisa lihat di YouTube channel Bethany Malang. Untuk ibadah Super Junior, jadi anak-anak kita yang kelas 5 SD sampai SMP kelas 2, nah saudara bisa ikuti ibadah Super Junior online, dilayani oleh Evangelis Tirsa Agustina, mulai Sabtu 23 Mei, jam 17.30 sudah ada. Minggu 24 Mei, jam 9 dan jam 16.30. Kemudian Bethany English Service online, hari Minggu depan, jam 11 siang, yang akan dilayani oleh Pastor Chris Catherine dari Singapura. Ya, bagus pelayanannya saudara ya. Yang kelima, Bethany Madura Service. Wah ini ya online. Hari Minggu depan kebaktian dalam bahasa Madura ya. Sebentar-bentar caca Madura, marah norok kabe ya. Ya tanteretan saja. Nanti saya yang khotbah 24 Mei jam 12 siang.
Ibadah youth online Minggu 24 Mei jam 12.30 bersama Pendeta Muda Yoel Sianto, youth pastor kita. Nah ini anak saya. Saudara bisa buka di channel Youth Betani Malang. Terus ibadah doa malam online ya Kamis depan tanggal 28 Mei jam 6 malam bersama Evangelis Tirsa Agustina. Ya, silakan saudara ikuti. Kemudian live Instagram setiap hari jam 8 malam. Ya, saudara bisa ikuti lewat Instagram. Saya hadir bersama saudara. Silakan saudara ya, jemaat bisa ikut. Kemudian puasa raya 40 hari 19 April sampai 28 Mei. Saudara bisa ikuti. Nah saudara, hampir setiap hari gereja kita diakonia terus terlibat di pelayanan, yaitu membagikan sembako ya untuk jemaat, untuk para saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini ya di luar jemaat kita, juga jemaat kita yang butuh keuangan. Nah baik pusat maupun cabang kita bergerak terus sampai hari ini. Dan puji Tuhan kita masih terus akan bergerak sampai berakhirnya COVID-19 ini. Nah saudara bisa lihat di video kami ini bagaimana pelayanan diakonia kami. Kami hadir gereja di saat saudara susah, bukan hanya di saat senang. Ya doakan gereja kami supaya Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang menjadi berkat untuk Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita akan lihat tayangan video ini. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayap, tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah, agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayap, tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah, agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Tanpa sayap dan tanpa Saya selaku hanya ojek online saja, saya sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh gereja Betani Yestoya Malang. Terima kasih. Semoga gereja Betani Yestoya Malang semakin diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk bantuannya Tuhan Yesus. Terima kasih saya sampaikan. Kiranya apa yang telah diberikan menjadi berkat bagi saya, juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa.
Ya, puji Tuhan, itulah laporan diakonia bulan Mei ini. Saudara-saudara doakan terus, kami akan terus berkarya, kami akan terus lanjutkan diakonia kami. Jadi bagi jemaat, pelayan Tuhan yang hari-hari ini terdampak dengan COVID ini, silakan hubungi ya gembala FA saudara atau koordinator ibadah saudara. Ikuti prosedur di gereja ini, termasuk di cabang-cabang. Ya, kami akan terus hadir bersama jemaat yang terdampak, ya jemaat yang susah. Saudara juga kalau ada tetangga saudara mungkin ya yang terdampak, silakan hubungi gereja kami lewat Bapak Afat. Nanti kami akan tindak lanjuti. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Mari bersama kita angkat tangan kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib-Mu. Ajaib gereja Tuhan, katakan kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus Mesias, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyelesaikan seluruh ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Hati kami penuh dengan sukacita. Sebab sorga kekal itu ada kepastian buat kami. Di dunia ini pun kami menikmati sorga itu Tuhan. Ajari kami untuk bisa Tuhan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan. Kami percaya Tuhan sediakan upah besar buat kami. Dan sekarang hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Mari Tuhan Engkau menolong. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai seluruh jajaran pejabat yang terendah. Dalam menghadapi bencana nasional ini. Bencana dunia ini. Virus corona ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, hentikan virus ini Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang kena virus ini dan mereka masih sakit, dalam nama Yesus disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu serahkan Tuhan, para medis, dokter, petugas kesehatan, semua yang terlibat di garda terdepan. Untuk menangani saudara-saudara kami yang kena virus ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mereka diberikan kesehatan yang prima. Keluarga rumah tangganya
dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, untuk jemaat kami Betani Yestoya Malang dan semua yang di cabang. Dalam nama Yesus semua kami dilindungi oleh Tuhan. Diberi sehat yang prima. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan gereja kami. Biarlah gereja Betani Yestoya Malang dan cabang yang ada. Di tengah-tengah bencana ini kami ingin menjadi berkat Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa. Berkati jemaat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan berkorban. Bahkan para donatur yang mempercayai gereja kami untuk menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai pagi ini, saat ini, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati. Berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.